Sesaat lagi, Anda akan saksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh Kembali lagi di segmen Samarinda, siraman rohani untuk Anda. Biar apa? Dan sudah ada Ustadz Abdul Khafi. Hari ini kita mau ngebahas tentang kekhusyuan sholat. Masya Allah. Masih ada juga Pak Haji Romai Rahman dan juga Bunda Elvi, Umi Elvi. Kira-kira apa yang bisa Ustadz sampaikan tentang kekhusyuan sholat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati nih Pak Haji dan juga Umi. Alhamdulillah bisa hadir dua legend kita di tengah-tengah kita. Bicara tentang sholat ini luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan meminta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya ya orang-orang yang sholat itu ya tak kalah dinilainya dari kekhusyuannya, dan khusyuk itu kata Allah sangat amat berat. Nah, kalau kita bicara tentang sholat, terkadang kan ada yang namanya qiyamul lail di bulan Ramadan. Terkadang kalau kita lihat di beberapa video itu Masya Allah ya, ini sholatnya cepat banget. Buat ya. Doanya gimana itu? Wah, itu dia. Ya sebenarnya bagaimana hukum mereka yang sholatnya terlalu cepat. Hal ini kita lihat ada beberapa redaksi hadis. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruknya penjahat adalah dia la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Artinya dia tidak menyempurnakan sujudnya dan rukuknya dengan tumakninah. Artinya dia itu mencuri. Maka kalau dalam sholat itu ada yang namanya sakatatus sholah. Itu sunnahnya. Artinya diam pada saat sholat. Kapan saja. Contoh seperti sebelum sholat itu sunnahnya kita diam dulu. Kita khusyuk, kita tenang, jangan pikirkan apa-apa dulu, dunianya dibuang, akhiratnya kita hadirkan. Sehingga datang kekhusyuan. Ya sama, seperti lagu ikan dalam kolam kan ada tuh. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, ya kan? Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Iya kan? Ingin dapat sesuatu aja, ikan itu harus ditenangkan dulu. Ini bagaimana kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling pertama dan utama kita harus tenangkan dulu hati. Maka jangan sampai buru-buru begitu sholat ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu min hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu udah kayak pesawat tempur jadinya ya. Cepet banget. Bisa jadi mungkin kita mendapatkan pahala, tapi bisa jadi pula kita hanya mendapatkan capek karena lantaran pahalanya tidak dapat. Wallahu a'lam. Oke, yang pasti kan ini kalau kita ngomongin masalah khusyuk kan ini nggak mudah, Pak Ustadz. Betul. Berat banget. Gimana sih caranya supaya kita bisa khusyuk dalam beribadah? Baik, khususnya sholat ya. Khususnya sholat. Bagaimana cara kita agar khusyuk dalam sholat? Ini izin Pak Haji. Satu caranya, perdalam makna dan ketahui makna dari setiap bacaan sholat. Kalau orang sudah bisa tahu makna, tafsiran, iya, kemudian mendalami bacaan sholat, maka itulah mereka dikatakan khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan berapa lamanya dia sholat, bukan berapa panjangnya dia baca Al-Quran surah, enggak. Tapi seberapa besar dia memaknai bacaan setiap sholat. Karena pada saat sholat itu semuanya sebenarnya sudah ada doa-doa. Coba ya, doa antara sujudatain ya. Ada kan doanya? Doanya luar biasa. Ya, kemudian menyembah Allah begitu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita memuji Allah yang maha tinggi. Itu sebenarnya kalau kita hayati begitu sujud, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau adalah yang maha tinggi, kami hamba adalah yang paling rendah. Maka datanglah kekhusyuan
di dalam diri kita. Jadi bukan hanya formalitas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, cepet banget bacanya tanpa kita resapi, tanpa kita hayati. Kita harus hayati sehingga kita mendapatkan kekhusyuan itu. Kuncinya itu satu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Semoga kita bisa belajar untuk ke situ ya Pak Ustadz. Nah sekarang kita mau buka sesi tanya jawab dari hadirin Kayaknya ada di itu studio. yang di belakang Yang mana tuh? Nggak mau nanya kayaknya tuh. Yang nggak mau nanya nggak usah dong. Gina yang mau nanya aja. Yang mau nanya dong, yang dicari dong. Ini mau bertanya. Ah, ini kalau Ibu depan mau kayaknya mau nanya, nanya silakan. nih. Kalau yang depan Silakan, Nggak mau Ibu. nanya lu Mau tanya, urusin. Ibu. Yang nanya aja. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, apa benar kalau sholat subuh itu boleh di pas kita sebangunnya kita? Kalau kita bangun kesiangan itu gimana? Jadi kalau kan kita pernah dengar nih, kalau sholat subuh ya udah kalau emang bangunnya sebangunnya aja boleh sholat subuh gitu. Kalau kita Ibu bangun sering, kesiangan, maksudnya ibu sering kesiangan? Oh, enggak, Sering Bu. kebablasan? Sama kayak saya Bu. Jangan boleh. Iya itu namanya sholat subuh itu luar biasa. Kadang udah pasang alarm juga kagak kebangun. Iya. Itu Kadang gimana sih Pak Ustadz? 12, Pak. bablas misalkan. Bablas. Iya. Sebenarnya begini, ada hadis Rasulullah SAW, sholatun naumi ba'da istaiqadh. Ya. Sholatnya orang yang tertidur itu setelah dia bangun. Contoh misalkan kita kebablasan misalkan. Ya. Ingat kebablasan tapi bukan disengaja tidur. Ya. Ya, artinya kita memang lupa, kemudian kita kebablasan, misalkan bangun jam 8 pagi. Ya. Maka pada saat itu juga kita sholat. Langsung sholat. Ya, ingat syaratnya tanpa disengaja. Jadi jangan udah saya tidur aja deh nanti ini. Wah, itu enggak. Ya. Gitu ya. Jadi setelah itu, tapi ingat, hal itu rukhsahnya bukan setiap hari. Ya. Kalau setiap hari kebablasan namanya itu ya badia. Iya. Jadi, Bang Wendy kira-kira tiap hari apa bagaimana nih? Lah, iyalah. Kagak Pak Ustadz, kagak. Kadang-kadang ya begitu, udah pasang alarm, niat. Bahkan udah sempet kayak, ya Allah bangunin deh biar sholat subuh gitu. 12 juga. Aku 12 juga. Bangun matiin alarm doang. Enggak dong. Malah alarmnya nggak kedengeran bunyi Pak Ustadz. Karena alarmnya begitu jam Iya. pas bangun masih bunyi. Itulah kadang-kadang sholat subuh itu adalah sholat yang paling berat. Karena setan pun ikut andil dalam Nah, ternyata saya lihat-lihat begitu. Kenapa saya nggak kebangun? Kenapa emang? Sebelah saya ada Haji Bolot. Waduh. Jadi nggak kedengeran. Itu kan Buddha. Iya. Bawa Jadi Buddha. nggak kedengeran ya kalau kayak begitu. Aduh. Tugasnya cuma itu doang. Aduh. Ya udah kalau kayak gitu Ustadz terima kasih banyak. Pak Haji Roma, terima kasih. banyak nih. Terima kasih. Umi Elvi, Ini terima juga kasih. Terima kasih Kang Ferry, semuanya terima kasih. Dan sampai ketemu di Samarinda episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Diki, gue anak gaul Jakarta yang basket banget. Kurang basket apa gue? Bukan bola, cewek yang gue tembak. Keren. Gue suka banget sama smartphone gue nih, Realme 12 5G. Hasil foto-foto bumper gue jadi level up kayak pakai kamera profesional. Sombong lu. Hai. Anak basket. Gua kasih tahu ya sama lu. Bukan cuma lu aja yang punya smartphone baru buat lebaran nanti. Gua juga punya. Ini dia. Realme 12 Plus 5G. Bro, bedanya apa bro? Sama smartphone gue yang Realme 12 5G bedanya apa? Ya, yang pasti kameranya sama-sama lebih bagus, bro. Ah. Gue pengen kasih tahu ke lu, bro ya. Kalau smartphone gue Realme 12 Plus 5G ini udah 50 megapiksel dengan Sony OIS kamera. Wah, apa tuh Pak Sur? Sony OIS kamera ini di Realme 12 Plus 5G ini bisa capture objek lebih cepat tahu. Hah? Iya, jadi kalau lu gerak-gerak, koprol, lu lagi main karet, lompat-lompat, gua bisa cekrek-cekrek dengan hasil lebih jernih. Berasa kayak fotografer gitu loh. Wow, shout Tadi- out banget. Tadi aku udah foto-foto nih, lihat nih. Lihat nih. Ya, coba Lihat nih, lihat. Ya, Nih ya. hasilnya. Tuh, Oh, Pak, tuh. sangat keren Pak. Keren banget kan? Wah, bagus bener lu Pak. Kayak portrait master Pak. Keren. Ada lagi ya Diki,
nggak cuma bagus buat nangkap foto yang bergerak. Hasil video Realme 12 Plus 5G ini udah lebih stabil. Lu coba lu main basket, gua rekamin. Oke. Ya. Taruh dulu handphone lu. Ya. Nih. Lalu belum? Set. Wes. Set. 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 Wah, keren banget abangku. Keren kan? Wow, hasilnya bagus dan nggak shaky ya kan? Bahkan lebih stabil. Kalau kamera bagus gini pasti ngonten terus nih saya nih pasti nih Pak. Pak, by the way itu memorinya besar gak Pak? Memorinya? Ya. Pakai di question, pakai ditanya lagi. Ini tuh ya, RAM-nya 8 plus 8 GB, memorinya 256 GB. Performance-nya cakep, udah lengkap dengan chipset MediaTek Dimensity 7050 5G. Nah, nih ya kalau pemirsa mau beli samaan kayak Surya, langsung aja ke Realme Brand Store terdekat di kota kamu. Harganya mulai 4 jutaan, ada Ramadan offer sampai 1,5 juta. Nah, teman-teman, untuk info promo selengkapnya langsung aja ketik Realme 12 di browser kamu sekarang juga. Yoi! Harganya mantap, diskonnya mantap kan? Sekarang daripada penonton di rumah cuma liatin Realme punya kita, sekalian kita bagi-bagi Realme-nya aja dikit. Iya betul, kita kuis. Ajak-ajak kuis. Ajak-ajak kuis. Iya. Ajak-ajak kuis maksudnya. Ya, kalau kita bilang Realme, Anda bilang Realme 12 Plus 5G. Realme 12 plus 5G. Iya betul. Kali. Ajak-ajak kuis. Ajak-ajak kuis Pak. Dengan Iya. siapa di mana? Femi di Bogor. Iya, Femi di Femi di Bogor. Bogor. Halo, ini Surya di Jakarta. Saya Diki di Jakarta. Pertanyaannya nih, apa saja warna dari Realme 12 Plus 5G? Pioneer Green dan Navigator Beige. Hijau lumut dan coklat muda. Mudanya 2 tahun ah. Hehehe. A. Pioneer Green, Navigator Beige. Betul. Selamat kamu mendapatkan 1 unit Realme 12 Plus 5G. Karena Realme 12 Plus 5G Capture Clearer Portrait Master. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh